Keluarga Winstoik. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu merasa lebih pintar, lebih kaya, atau lebih hebat dari orang lain? Orang-orang seperti ini cenderung sulit dihadapi karena mereka menikmati rasa superioritasnya dan seringkali membuat kita merasa kecil di hadapan mereka. Namun, daripada terpancing emosi atau merasa minder, ada cara yang lebih elegan untuk menghadapinya, yaitu dengan filosofi stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk menghadapi orang yang gemar menyombongkan diri. Prinsip utama dalam filosofi ini adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap mereka. Dengan memahami hal ini, kita bisa menghadapi orang sombong tanpa harus terlibat dalam konflik atau persaingan yang tidak perlu. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai tipe kesombongan serta cara cerdas untuk menghadapinya tanpa kehilangan harga diri. Kesombongan seringkali berasal dari kebutuhan seseorang untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Mereka merasa harus terus membuktikan diri dan menunjukkan keunggulannya di depan orang lain untuk merasa berharga. Padahal, semakin mereka menonjolkan diri, semakin jelas terlihat bahwa mereka sebenarnya memiliki ketidakamanan yang mendalam. Sebagai orang yang ingin menjalani hidup dengan lebih bijaksana, kita harus menyadari bahwa tidak perlu melawan kesombongan dengan kesombongan. Sebaliknya, kita dapat menggunakan pendekatan yang lebih halus dan elegan, yaitu dengan memberikan mereka ruang untuk menunjukkan kelemahannya sendiri. Filosofi stoikisme memberi kita panduan untuk menghadapi mereka dengan penuh kesabaran dan kecerdikan. Kita tidak perlu merasa terancam oleh kesombongan mereka, karena pada akhirnya mereka hanya berusaha menutupi ketakutan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pengakuan atau pencapaian materi. Ini berarti bahwa kita tidak perlu merasa rendah diri saat berhadapan dengan orang sombong, karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki, atau seberapa cerdas kita terlihat di mata orang lain. Kita harus mampu memahami bahwa kebahagiaan yang kita cari tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi dari ketenangan batin dan pengendalian diri. Saat kita bertemu dengan orang sombong, kita dapat menganggap mereka sebagai pengingat untuk tetap berpegang pada prinsip kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terprovokasi atau merasa harus bersaing dengan mereka. Kita hanya perlu tetap menjadi diri sendiri dan menjaga ketenangan dalam setiap situasi. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan bermakna. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah kunci dalam menghadapi situasi yang sulit, termasuk ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki ego besar. Ketika kita menemukan seseorang yang gemar menyombongkan diri, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Dalam stoikisme, ada prinsip yang disebut dichotomy of control, yaitu memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, termasuk perilaku orang lain. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengubah orang sombong, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak terseret dalam permainan mereka dan tetap fokus pada tujuan kita sendiri. Dengan tetap tenang, kita bisa menjaga kendali atas emosi kita dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk memengaruhi perasaan kita. Ketenangan dalam menghadapi kesombongan adalah bukti bahwa kita memiliki pengendalian diri yang kuat. Stoikisme juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kelemahan yang tersembunyi di balik kesombongannya. Orang yang terlalu sering membanggakan diri biasanya sedang menutupi ketidakamanan yang mereka miliki. Mereka mungkin merasa takut, tidak dihargai, atau tidak cukup baik di mata orang lain. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi mereka dan tidak terlalu serius menanggapi kesombongan mereka. Kita dapat melihat mereka sebagai individu yang membutuhkan perhatian dan validasi,
bukan sebagai ancaman bagi harga diri kita. Hal ini membantu kita untuk tidak mengambil tindakan mereka secara pribadi dan tetap menjaga ketenangan dalam berinteraksi. Alih-alih merasa terintimidasi, kita bisa bersikap lebih santai dan tidak terbawa arus. Dengan begitu, kita dapat menghadapi mereka tanpa tekanan atau rasa minder. Salah satu teknik dalam stoikisme yang berguna dalam menghadapi orang sombong adalah praktik negative visualization. Teknik ini mengajarkan kita untuk membayangkan skenario terburuk dan menerima kenyataan bahwa orang sombong akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dengan menerima kemungkinan ini, kita menjadi lebih siap dan tidak mudah terpengaruh ketika bertemu dengan mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang mulai membanggakan kekayaannya di hadapan kita, kita bisa mempersiapkan diri dengan tidak merasa iri atau tersinggung. Kita bisa melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk melatih kesabaran dan ketenangan kita. Dengan memahami bahwa semua yang mereka pamerkan hanyalah hal eksternal yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan sejati kita, kita bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh. Inilah esensi dari kehidupan yang berlandaskan stoikisme, tidak terikat oleh hal-hal di luar kendali kita. Orang yang sombong karena kecerdasannya seringkali merasa bahwa mereka selalu memiliki jawaban untuk segalanya. Mereka cenderung suka berbicara panjang lebar tentang topik yang mereka kuasai dan seringkali meremehkan pendapat orang lain. Cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan terus bertanya dan membiarkan mereka berbicara lebih banyak. Dengan terus bertanya, kita bisa mengarahkan mereka ke dalam topik yang lebih kompleks hingga mereka akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka tidak ketahui. Teknik ini membuat mereka tanpa sadar mengekspos keterbatasan mereka sendiri tanpa perlu kita tunjukkan secara langsung. Filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi mereka dengan rendah hati dan tidak perlu terlibat dalam adu argumen yang tidak perlu. Kita cukup berperan sebagai pendengar yang bijak sambil diam-diam mengamati pola pikir mereka. Dengan begitu, kita bisa memperlihatkan bahwa kecerdasan sejati bukanlah soal pamer pengetahuan, tetapi soal kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan teknik ini, kita dapat secara perlahan membuka celah dalam kesombongan mereka tanpa harus mengkonfrontasi mereka secara langsung. Kita juga bisa menggunakan pertanyaan yang lebih filosofis, seperti, menurutmu, apakah kecerdasan bisa diukur hanya dari pengetahuan akademis? Pertanyaan semacam ini bisa membuat mereka berpikir lebih dalam dan menyadari bahwa kecerdasan bukan hanya soal wawasan, tetapi juga soal bagaimana seseorang menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi superioritas, melainkan untuk fokus pada pembelajaran seumur hidup. Ketika kita mampu membuat mereka berpikir dua kali tentang keyakinan mereka, kita telah berhasil menghadapinya dengan cara yang elegan. Seringkali, mereka akan menyadari bahwa tidak ada gunanya membanggakan kecerdasan jika tidak disertai dengan kerendahan hati. Orang yang sombong karena kekayaan biasanya mengukur segala sesuatu berdasarkan materi yang mereka miliki. Mereka cenderung suka membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain dan merasa superior karena memiliki lebih banyak harta. Dalam menghadapi mereka, filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa kekayaan hanyalah sesuatu yang bersifat eksternal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kebahagiaan sejati. Alih-alih merasa terintimidasi, kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan terus memuji mereka secara berlebihan, hingga mereka merasa perlu terus membuktikan kekayaannya. Ketika mereka terpancing untuk terus memamerkan kekayaan mereka, kita bisa, dengan santai, menunjukkan bahwa kita lebih bahagia dengan kehidupan yang sederhana. Dengan begitu, kita membuat mereka perlahan sadar bahwa kekayaan bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan, dan kita tetap bisa bahagia tanpa
harus memiliki segalanya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kesombongan mereka untuk hal yang lebih bermanfaat, misalnya dengan meminta bantuan finansial atau menyarankan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Orang yang sombong dengan kekayaannya seringkali ingin dianggap dermawan dan bermurah hati agar citra mereka terlihat lebih baik di mata publik. Dengan pendekatan ini, kita bisa membuat mereka merasa puas dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sementara kita tetap berpegang pada prinsip stoikisme yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah dalam bentuk kebijaksanaan dan kebahagiaan batin. Pada akhirnya, kita tidak perlu merasa iri atau tersaingi karena kita memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa memiliki sedikit namun cukup sudah lebih berharga dibandingkan memiliki banyak namun terus merasa kurang. Orang yang sombong karena kekayaannya seringkali merasa terjebak dalam siklus, tidak berujung untuk terus mengumpulkan harta tanpa pernah merasa puas. Dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup mereka, kita dapat menunjukkan bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa kita tidak perlu mengikuti standar yang mereka buat untuk menentukan kesuksesan. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia tanpa harus mengikuti tren atau persaingan yang tidak sehat. Dengan pemahaman ini, kita bisa tetap merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Seseorang yang sombong karena status sosialnya cenderung merasa lebih berharga dibandingkan orang lain hanya karena kedudukan atau pengaruh yang mereka miliki. Mereka biasanya menunjukkan superioritas dengan cara merendahkan orang lain atau membanggakan relasi sosial mereka. Dalam menghadapi mereka, filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh status eksternal, karena pada dasarnya, semua manusia memiliki nilai yang sama. Salah satu cara cerdas untuk menghadapi mereka adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak terkesan dengan status mereka dan tetap bersikap santai serta percaya diri. Ketika mereka menyadari bahwa kita tidak merasa rendah diri di hadapan mereka, mereka akan kehilangan kekuatan untuk mendominasi situasi. Kita bisa tetap bersikap sopan dan profesional tanpa harus tunduk pada superioritas mereka. Salah satu strategi efektif yang bisa kita gunakan adalah dengan berfokus pada kualitas diri sendiri daripada status sosial. Dengan meningkatkan keterampilan dan terus belajar, kita bisa menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jabatan atau koneksi yang mereka miliki. Stoikisme mengajarkan bahwa keunggulan sejati adalah dalam bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat, bukan dari status yang kita genggam. Ketika kita terus menunjukkan sikap rendah hati dan tetap fokus pada tujuan pribadi, kita tidak perlu merasa terintimidasi oleh mereka yang merasa lebih tinggi secara sosial. Dalam jangka panjang, sikap konsisten dan rendah hati ini akan lebih dihargai dibanding sekadar status yang bisa berubah sewaktu-waktu. Pendekatan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajak mereka berbicara tentang hal-hal di luar status sosial mereka, seperti hobi atau pengalaman hidup. Dengan demikian, kita secara tidak langsung mengarahkan mereka untuk lebih membumi dan melihat bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan yang lebih berarti daripada sekadar status sosial. Orang yang terlalu berfokus pada status seringkali melupakan esensi kehidupan yang sesungguhnya, seperti hubungan yang tulus dan kebahagiaan yang datang dari dalam. Dengan menjaga komunikasi yang positif dan tidak merendahkan diri sendiri, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan sehat. Filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpaku pada status eksternal, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan diri yang sejati. Dalam menghadapi orang sombong,
Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk memenangkan situasi tanpa harus terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Kita tidak perlu membuktikan diri atau berusaha mengubah mereka, karena pada akhirnya kesombongan adalah masalah mereka sendiri, bukan masalah kita. Salah satu cara terbaik untuk menang adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh tindakan mereka. Dengan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan, kita menunjukkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Sikap ini secara perlahan akan membuat mereka kehilangan daya atas kita dan pada akhirnya berhenti mencoba membuktikan superioritas mereka. Kita juga dapat menunjukkan keunggulan kita melalui tindakan, bukan kata-kata. Filosofi Stoikisme selalu menekankan bahwa tindakan nyata jauh lebih berarti dibanding sekadar berbicara. Alih-alih meladeni kesombongan mereka dengan argumen, kita cukup fokus pada pencapaian kita sendiri tanpa perlu membandingkan diri dengan mereka. Ini adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian batin, sekaligus tetap produktif dalam kehidupan kita. Orang sombong biasanya hanya mencari perhatian dan validasi dari orang lain. Dan ketika kita tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka akan kehilangan minat untuk terus pamer. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah ketahanan mental. Ketika kita berhasil menjaga kestabilan emosi dan tidak terpengaruh oleh kesombongan orang lain, kita sudah menang dalam permainan ini. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang mampu tetap tenang dalam situasi apapun. Kita harus ingat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari pengakuan eksternal. Dengan terus berlatih kesabaran dan memahami bahwa hidup ini tidak selalu tentang membuktikan diri, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Stoikisme mengajarkan kita bahwa salah satu kemenangan terbesar dalam hidup adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam permainan ego orang lain. Dalam menghadapi orang sombong, seringkali mereka berusaha memancing kita untuk masuk dalam kompetisi yang tidak perlu. Mereka ingin kita merasa tertantang untuk membuktikan diri kita lebih baik dari mereka. Dan jika kita terjebak dalam pola pikir ini, maka kita sebenarnya sudah kalah sejak awal. Filosofi Stoikisme menyarankan kita untuk mengambil langkah mundur dan menyadari bahwa tidak semua pertempuran perlu dihadapi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini sepadan dengan ketenangan batinku? Jika jawabannya tidak, maka kita telah memenangkan pertarungan tanpa harus melangkah lebih jauh. Dalam menghadapi orang sombong, sikap indifference atau ketidakpedulian ala Stoikisme menjadi senjata yang ampuh. Kita tidak harus bersikap dingin atau kasar, tetapi cukup dengan tidak terlalu terpengaruh oleh pujian atau hinaan mereka. Dengan tetap menjaga netralitas emosi, kita dapat menunjukkan bahwa nilai kita tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Orang sombong seringkali merasa perlu mendapatkan respons dari orang lain untuk memvalidasi diri mereka. Ketika kita tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, entah itu dalam bentuk kekaguman atau perlawanan, mereka akan merasa kehilangan kendali. Ini adalah cara halus namun efektif untuk menunjukkan bahwa kita berada pada tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dan tidak mudah goyah oleh provokasi mereka. Strategi lain yang bisa diterapkan adalah dengan mempraktikkan konsep virtue signaling secara positif, yaitu menunjukkan keunggulan kita melalui tindakan nyata, bukan kata-kata kosong. Orang yang sombong biasanya hanya fokus pada pencitraan dan omongan besar, tetapi mereka seringkali tidak memiliki hasil nyata yang bisa dibanggakan. Dengan bekerja keras dalam diam dan membiarkan prestasi kita berbicara sendiri, kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesombongan mereka tidak berpengaruh terhadap kita. Kita bisa mengambil inspirasi dari kutipan filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius yang berkata, "Do not waste what remains of your life in speculating about your neighbors, unless with a view to some mutual benefit." Artinya, lebih baik fokus pada pengembangan diri daripada sibuk memikirkan pendapat orang lain. Prinsip Stoikisme lainnya yang relevan dalam menghadapi orang sombong adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati.
Mengingat kefanaan hidup membantu kita untuk melihat bahwa kesombongan materi, status, dan kecerdasan sebenarnya tidak berarti apa-apa dalam jangka panjang. Ketika kita menghadapi orang yang menyombongkan kekayaannya, kita bisa dengan tenang mengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan harta benda tidak akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Pendekatan ini membantu kita untuk tidak mudah terpancing atau iri, karena kita memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian duniawi. Kesadaran akan keterbatasan waktu hidup kita membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti hubungan yang tulus dan pengembangan karakter diri. Menggunakan stoikisme dalam menghadapi orang sombong juga berarti kita harus berlatih empati. Seringkali, kesombongan lahir dari ketidakamanan atau kebutuhan seseorang akan pengakuan. Dengan melihat mereka sebagai individu yang mungkin sedang mencari validasi, kita bisa lebih berempati tanpa harus tunduk pada mereka. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa kita harus berusaha memahami manusia daripada menghakimi mereka. Dengan pemahaman ini, kita bisa menghadapi orang sombong dengan sikap yang lebih sabar dan tidak mudah tersulut emosi. Empati tidak berarti kita harus membiarkan diri kita dipermainkan, tetapi dengan memahaminya, kita bisa menjaga hubungan yang lebih sehat dan tidak membiarkan mereka memengaruhi keseimbangan emosional kita. Salah satu latihan mental stoik yang sangat berguna dalam menghadapi kesombongan orang lain adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi sehingga kita siap menghadapinya dengan tenang. Misalnya, jika kita tahu bahwa seseorang dalam lingkungan kerja kita selalu menyombongkan pencapaiannya, kita bisa bersiap sebelumnya dengan tidak terlalu terlibat dalam percakapan yang tidak produktif. Dengan membayangkan skenario ini, kita akan lebih siap menghadapi mereka tanpa emosi yang berlebihan. Pendekatan ini membantu kita untuk tetap rasional dan menghindari reaksi spontan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Pada akhirnya, kemenangan sejati dalam menghadapi orang sombong bukanlah dengan membuktikan siapa yang lebih unggul, tetapi dengan tetap menjaga ketenangan batin dan prinsip hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri dan bukan dari pengakuan eksternal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik seperti ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri, kita bisa menghadapi siapapun dengan elegan tanpa harus kehilangan jati diri kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Dengan memahami ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, bahagia, dan bebas dari belenggu kesombongan orang lain. Pada akhirnya, menghadapi orang sombong adalah tentang bagaimana kita menjaga kendali atas diri kita sendiri. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada validasi eksternal, melainkan dari ketenangan batin yang kita miliki. Dengan tetap tenang, rendah hati, dan tidak mudah terprovokasi, kita bisa menghadapi mereka dengan elegan tanpa harus kehilangan jati diri kita. Kesederhanaan dan ketenangan adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi orang sombong. Kita tidak bisa mengubah dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan dunia batin kita. Dengan mempraktikkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan bahwa menghadapi kesombongan tidak lagi menjadi beban, melainkan peluang untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kesombongan hanyalah ilusi, ketenangan adalah kunci sejati.